Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani warhamukumullahu taala. Ini adalah part yang kelima kitab Risalah Jami'ah pada seri Ramadan kali ini. Qala al-mu'allif rahimahullah melanjutkan pembahasan setelah membicarakan tentang rukun-rukun salat dan syarat sahnya. Beliau melanjutkan pembatal salat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa yubtilus salata al-kalamu amdan walau bi harfaini. Haram hukumnya, batal hukumnya, batal salat seseorang yaitu apa? Al-kalamu amdan, berbicara dengan cara sengaja, meskipun biharfaini, meskipun hanya dua kata. Nah, ini dua kata ini maksudnya adalah dua kata dalam bahasa Arab. Misalnya kalimat la, artinya tidak. Wa nasyan in kasur, nasyan wa in kasur, meskipun lupa. Ya, pembatal yang kedua adalah meskipun lupa kemudian dia ngomong banyak, maka dia batal hukumnya. Jadi di sini ada tafsil. Yang pertama batal hukumnya apabila sengaja berbicara banyak. Ya, jelas misalnya takbir Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Sehat? Berarti apa dia? Batal. Karena dia apa? Karena dia sengaja dan banyak bicara. Yang kedua, sedikit sengaja, maka dia batal. Sedikit batal. Yang ketiga, banyak ngomong tapi lupa kalau dia dalam posisi sholat, maka dia apa? Maka dia batal juga, karena seolah-olah dia apa? Seolah-olah dia tidak mengerjakan sholat. Yang keempat, sedikit bicara lupa, maka dia apa? Maka dia tidak batal. Di sini ada empat tafsilnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yubtiluha al-amalul katsir. Batal hukumnya juga, batal sholatnya seseorang yaitu apa? Al-amalul katsir, menggerakkan atau bergerak banyak. Contohnya apa? Kasalasi khutwatin. Contohnya adalah apa? Contohnya melangkah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Itu batal. Wal aklu wa syurbu, kemudian makan, minum. Kemudian wan kisyaful aurati innam tustar halan, yaitu apa? Tersingkapnya aurat seseorang ketika sholat. Ya, tersingkapnya aurat seseorang apabila tidak ditutupi dengan segera, maka dia batal. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya seseorang sholat kemudian banyak angin. Tidak sengaja aurat seseorang nampak, misalnya maafnya ngomong pahanya nampak, maka apa? Maka dia wajib untuk menutupi secara segera. Kalau tidak begitu maka sholatnya batal. Kemudian wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu apa? Terjatuhnya najis. Najis apabila tidak dibuang secara langsung. Ya, ini syaratnya najis yang kering, bukan najis yang basah. Kalau basah dia otomatis nempel di pakaian. Maka apa? Maka batal. Wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Caranya gini. Ada seseorang ketika sholat Allahu Akbar, kemudian apa? Ada kotoran cicak misalnya. Kotoran cicak nempel. Posisinya kering, maka langsung dilempar tanpa menyentuhnya. Min ghairi hamlin. Nah, itu syaratnya. Wa yubtilu hasabul imami bi ruknaini fi'liyaini. Batal juga sholatnya seseorang apabila apa? Sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. 2 rukun fi'il. Misalnya nih, ini imam. Ini imam. Ini makmum. Posisi berdiri ya, posisi berdiri. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini baru satu rukun fi'il. Kalau sudah Allahu Akbar, nunduk ke sujud, maka posisi dia apa?
otomatis dia batal karena dia sudah memasuki berapa? 2 rukun fi'il. Ya, jadi kalau misalnya belum paham silahkan diulangi videonya sampai paham. Ya, sampai paham. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadza takhallufu ay maksudnya adalah begitu pula apabila seseorang ketinggalan. Bihima dhamir ini kembali kepada ruknaini fi'liyaini. Misalnya begini. Ini makmum. Nah, kemudian imam ini takbir Allahu akbar. Allahu akbar ruku'. Ini masih berdiri nih. Sami Allahu liman hamidah. Ini masih berdiri, belum ruku' juga. Allahu akbar sudah nunduk ke bawah mau sujud, maka posisi makmum ini batal. Bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Ini kelewatan ketinggalan 2 rukun fi'il tanpa uzur. Uzur di sini adalah apa itu? Uzur di sini adalah bati'ul qiraah wa bati'ul harakah. Lambat dia membaca rukun atau rukun qaulinya dan lambat ketika apa? Ketika dia bergerak. Ini bisa jadi karena apa? Karena biasanya apa? Biasanya ada orang yang gemuk itu bergeraknya lama. Atau memiliki sakit punggung sehingga apa? Ketika ruku itu sangat lambat sekali sehingga apa? Menyebabkan dia ketinggalan 2 rukun fi'il. Maka kalau yang ini beruzur, ada uzurnya, maka dia tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Tidaklah sah hukumnya salat seseorang itu di belakang orang kafir. Misalnya orang kafir pura-pura salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya. Tiba-tiba ternyata apa? Ternyata dia bawa apa ya? Jadi dia membawa sesuatu yang menyebabkan dia membuktikan dia bahwasanya dia orang kafir. Maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena sholat ini adalah ibadah dan orang kafir laisa min ahlil ibadah wala min ahlil niyyah. Ini pertama. Kemudian wa imra'atin, batal hukumnya, tidak sah sholat seorang laki-laki itu sholat di belakang perempuan. Karena perempuan itu bukan laisa ahlan lil imamah, bukan ahlinya untuk apa? Imam. Ya, bukan imam. Kecuali kalau sholat perempuan sholat di belakang perempuan, maka hukumnya sah. Yang ketiga, tidak sah hukumnya sholat di belakang khuntha. Siapa ini khuntha? Khuntha ini adalah orang yang memiliki 2 alat kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, namanya dia khuntha. Kenapa kok dia batal? Kenapa kok dia tidak sah sholatnya? Bisa jadi laki-laki ini sholat di belakang perempuan. Dia dominan perempuannya daripada laki-lakinya. Nanti insya Allah ini penjelasannya ada dalam kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.